Perkenalkan, nama saya Alexander Muarnawan, NIM 61933111040 dari kelas PCKR 3E 2019. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu kata kerja operasional atau KKO. Jadi KKO ini terdiri dari 3 ranah. Yang pertama afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga psikomotor. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan adalah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dan ranah kognitif itu memiliki beberapa contoh. Yang pertama, mengingat. Mengingat ialah di mana kita berpikir mundur atau kembali tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita pahami di waktu yang telah kita lewati, baik dalam waktu hari, bulan, tahun. Dan contoh seperti 3 hari yang lalu saya diberi materi tentang atletik, dan beberapa hari setelahnya saya mengingat kembali materi itu. Yang kedua, memahami. Memahami adalah bagaimana cara menangkap atau merespon kita untuk memahami suatu materi. Dapat dicontohkan seperti setelah dipaparkan materi, saya akan diuji dengan diberi tugas atau kesempatan presentasi untuk melihat seberapa jauh memahami materi tersebut. Yang ketiga, contohnya menerapkan. Menerapkan seperti melakukan apa yang telah dia ketahui. Selanjutnya, menganalisis. Menganalisis di mana siswa akan diminta untuk menghormati secara dalam suatu hal, yang diminta untuk mengamati secara dalam suatu hal yang baik dengan cara melihat karakteristik. Selanjutnya, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah cara pengembangan diri bagi siswa atau mengubah diri ke standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, menciptakan. Menciptakan adalah menimbulkan atau membuat contoh hal yang baru sebelumnya tidak ada. Contohnya, seperti siswa menciptakan atau membuat suatu kegiatan yang baru dalam permainan sebelum berolahraga. Selanjutnya, ranah afektif, yaitu ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekan aspek perasaan, emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang pertama, menerima. Menerima adalah mengambil atau mendapatkan contoh seperti guru memberikan materi dan siswa akan mengambil atau mendapatkan pengetahuan atau pelajaran dari materi tersebut. Kedua, merespon. Merespon adalah melakukan. Contohnya seperti kita harus menaati atau mematuhi peraturan yang diberi seperti tugas yang telah diberikan oleh dosen. Dari situ kita dapat melihat apakah kita menaatinya dengan baik. Jika iya, berarti kita meresponnya. Yang ketiga, menghargai. Menghargai adalah menilai atau memberikan pendapat terhadap suatu hal. Contohnya seperti kita sebagai siswa, kita bisa menerima pendapat dari orang lebih baik, senior ataupun junior. Selanjutnya adalah karakteristik menurut nilai, yaitu ciri-ciri seorang, baik itu watak, sifat, pikiran, perilaku, dan tabiat. Kita sebagai contoh siswa, semua itu harus seperti nilai yang telah ditetapkan. Contoh seperti siswa mengerjakan tugas dari guru dan siswa harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan. Yang ketiga, ranah psikomotor. Mengikuti adalah menirukan, mencontohkan atau melakukan apa yang dilakukan orang yang kita panuti. Contohnya seperti orang guru bersikap disiplin karena itu memberikan contoh bagi siswa dan menirunya. Yang kedua, melakukan. Melakukan adalah contoh atau mempraktikkan seperti setelah guru memberikan materi, siswa harus melakukan yang dicontohkan. Guru seperti berlari cepat 50 meter dan siswa juga harus melakukan itu. Selanjutnya, menunjukkan, yaitu menunjukkan atau memberikan contoh atau memberikan gambaran kepada orang yang melihat untuk ditiru atau diikuti. Selanjutnya, beradaptasi. Beradaptasi adalah penyesuaian diri kita terhadap lingkungan agar bisa lebih baik. Contoh, ketika kita SMA tidak ada tugas CBR, CGR, MR, RI, dan ketika kuliah kita akan belajar tentang itu dan kita harus menyesuaikan diri kita agar bisa mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, mendesain. Mendesain adalah membuat rancangan atau pola dan mengubah suatu menjadi lebih baik. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.